Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatih Rizky, Fitria Zani Fittah, Khaira Izati, Syifa Atika Putri, Yesi Amanda, dan Zefa Melina Farhani. Di sini kami akan membahas tentang tes bakat minat dan sikap kerja. 1. Sejarah tes RMIB. RMIB pertama kali disusun oleh Redwell pada tahun 1997. Pada saat itu, tes hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes ini diperluas menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. 2. Aspek atau dinamis yang diungkap oleh tes RMIB. RMIB merupakan bentuk tes battery. Tujuan dari tes ini untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. 3 jenis-jenis RIMB test. Yang pertama, outdoor, yaitu pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan seperti petani dan penjaga hutan. Mekanikal, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan mesin seperti insinyur sipil dan menti radio. Komputasional, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka seperti akuntan dan ahli statistik. Saintifis, yaitu pekerjaan yang berhubungan dalam hal analisa, eksperimen, ilmu pengetahuan seperti ilmuwan dan ahli botani. Personal kontak, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan manusia dalam hal berdiskusi dan membujuk seperti manajer bidang penjualan dan penyiar radio. Estetik, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan seni dalam menciptakan sesuatu seperti seniman dan pemotret. Literasi, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan buku seperti wartawan dan pengarang. Musikal, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan memainkan alat musik seperti pianis konser dan komponis. Social service, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan kesejahteraan penduduk seperti psikolog dan pekerja sosial. Clerical, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan tugas yang menuntut ketepatan seperti manajer bank dan pegawai kantor. Praktisal, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan minat terhadap pekerjaan butuhkan keterampilan seperti penjahit dan juru masak. Dan yang terakhir yaitu medical, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan pengobatan seperti dokter dan apoteker. Selanjutnya ialah Kraepelin test. Sejarah Kraepelin test. Tes Kraepelin dibuat seorang psikiater Jerman bernama Emil Wilhelm Georg Magnus Kraepelin pada tahun 1856 sampai 1926. Awalnya, tes digunakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosa gangguan otak seperti Alzheimer dan demensia, dan awalnya diberi nama Simple Arithmetic Test yang kemudian dikenal dengan tes Kraepelin. Aspek atau dimensi yang diungkap oleh Kraepelin test. Tes ini awalnya diciptakan sebagai tes kepribadian untuk mengukur faktor dasar dari karakteristik individu seperti memori, efek latihan, kerentanan terhadap kelelahan, dan distraksi. Dengan mengubah fokus pada penilaian dan interpretasi hasil tes, tes ini sekarang telah berkembang menjadi tes bakat. Tes Kraepelin dimodifikasi agar dapat mengukur performa maksimum seseorang dan menghasilkan perhitungan objektif yang dapat diungkap dalam 4 aspek bakat, yaitu kecepatan kerja, ketelitian kerja, keajekan kerja, dan ketahanan kerja. Jenis-jenis Kraepelin test. Pertama, kecepatan kerja, menunjukkan tempo kerja, seberapa aktif seseorang menjalankan sebuah kegiatan, apakah cepat, sedang, atau lambat. Kedua, ketelitian kerja, menunjukkan konsentrasi kerja, seberapa besar seseorang bisa fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. 3. Kestabilan atau keajekan kerja, menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan mengelola emosi pada saat bekerja. Keempat, ketahanan kerja, menunjukkan daya tahan seseorang dalam menghadapi situasi tertekan. Pauli test. Tes Pauli merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari tes Kraepelin yang disusun oleh Emil Kraepelin sebelumnya pada tahun 1938 oleh Profesor Dr. Richard bersama Dr. Wilhelm Arnold serta Profesor Famentot. Berdasarkan atas cara yang diajukan oleh Pauli, tes ini juga mempunyai corak eksperimental. Pauli juga menghubungkan metode eksperimental tersebut dengan karakterologi modern, sehingga tes Pauli dapat dibandingkan dengan tes kepribadian. Aspek atau dimensi yang diungkap oleh Pauli test yakni kekuatan kemauan, daya tahan dan keuletan, ketekunan dan konsentrasi, serta daya penyesuaian dan energi, maka prestasi tinggi, kecermatan dan ketelitian. Jenis-jenis Pauli test. Yang pertama, perbedaan dari pengertian yang dapat diketahui dan dipahami dari dua jenis tes tersebut. Yang dimaksud adalah diadakannya tersebut merupakan bentuk tes inventory yang banyak dilakukan dan populer terutama untuk proses rekrutmen. Elemen yang diukur. Dari segi elemen yang diukur,
Dalam dua bentuk tes ini sebenarnya tidak terlalu berbeda satu sama lain. Tes Pauli maupun Kraepelin digunakan untuk mengukur beberapa elemen seperti produktivitas kerja, keuletan kerja, konsistensi, dan daya tahan kerja. 3. Cara pengerjaan. Bentuk perbedaan tes Pauli dari Kraepelin lainnya terletak pada cara pengerjaan dari dua tes tersebut. Pada tes Pauli, penyumburan angka dilakukan dari atas ke bawah. Dalam instruksi akan ada aba-aba untuk membuat garis. Sejarah Differential Aptitude Test atau DAT. Tes ini disusun oleh George Cabinet, Harold G. Fisher, dan Alexander G. Wiseman pada tahun 1947. Lahirnya tes ini dilatar belakangi oleh pemikiran ahli psikologi bahwa kemampuan mental tidak hanya terdiri dari satu faktor saja, melainkan banyak faktor, sehingga dibutuhkan suatu tes yang dapat mengukur bermacam-macam faktor dengan beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Hasil dari DAT dapat digunakan untuk menentukan potensi yang ada dalam diri individu serta memprediksi keberhasilan individu. Aspek atau dimensi yang diungkap oleh Differential Aptitude Test atau DAT, yang pertama yaitu kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerikal, yang ketiga kemampuan spatial, yang keempat kemampuan perseptual, yang kelima kemampuan reasoning, yang keenam kemampuan mekanik, yang ketujuh kemampuan mengingat, yang kedelapan kemampuan klerikal, dan yang terakhir kreativitas kerja, kecepatan kerja, ketelitian kerja, dan ketahanan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis Differential Aptitude Test atau DAT. Yang pertama, Verbal Reasoning Test, yaitu sejauh mana kemampuan individu mengekspresikan ide dalam kata-kata atau verbal dan sejelas apa individu dapat berpikir dan menalar dengan kata-kata. Yang kedua, Numerical Reasoning, yaitu sebaik apa individu dapat memahami ide dalam angka dan sejelas apa individu dapat berpikir dan menalar dengan angka-angka. Yang ketiga, Abstract Reasoning, yaitu sebaik apa individu memahami ide dalam bentuk non-verbal dan non-angka dan sejauh mana individu mampu memikirkan persoalan tanpa panduan verbal. Yang keempat, Perceptual Speed and Accuracy, yaitu seberapa cepat dan akurat individu dapat mengerjakan paperwork dan pekerjaan yang bersifat administratif. Yang kelima, Mechanical Reasoning, yaitu seberapa mudah individu menangkap prinsip umum dalam ilmu fisika yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan seberapa mampu individu memahami aturan sederhana dari mesin alat gerak. Keenam, Space Relation, yaitu sebaik apa individu dapat memvisualisasikan atau membentuk gambar mental dari objek solid dengan melihat rancangan pada kertas dasar atau dua dimensi dan seberapa mampu individu berpikir dalam tiga dimensi. Yang terakhir, Language Usage. Part 1, Spelling, seberapa mampu individu menyadari benar dan salahnya pelafalan dalam kata-kata bahasa Inggris. Dan Part 2, Sentence, yaitu seberapa mampu individu menggunakan bahasa Inggris dan seberapa mampu individu menggunakan tanda baca dan pemilihan kata. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.